Selamat datang dan selamat bergabung di Kardopa Podcast DPRD Sumut Bicara. Sebagaimana kita ketahui, di DPRD Sumatera Utara ada 100 orang anggota DPRD Sumatera Utara dari berbagai daerah di Sumut yang terpilih melalui pemilihan umum 2019 lalu. Mereka berhimpun di fraksi dan tentunya fraksi ini merupakan perpanjangan tangan dari partai politik. Nah, kami hari ini akan menghadirkan seorang tamu. Kehidupan kampus telah menghantarkan sosok yang tampil di Kardopa Podcast kali ini untuk menjadi seorang aktivis. Bergabung dengan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan melakukan berbagai kegiatan sosial politik seperti misalnya demo pada masa Orde Baru lalu. Oleh karena itu, seorang anak petani dari Sukoharjo, nun jauh di sana, kami hadirkan untuk sekedar mengisi apa yang kami sebut sebagai bicara dengan anggota dewan. Nah, tentunya sosok ini dikenal juga di lingkungan kampus pada waktu itu. Beliau sempat menjabat sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial Politik, kemudian meningkat menjadi Wakil Rektor 3 Urusan Mahasiswa di Universitas Dharma Agung. Oleh karena itu, kami sangat berterima kasih kehadiran beliau pada hari ini dan tentunya kami juga ingin memberikan apresiasi untuk Bapak Dr. Sutarto MSI, anggota DPRD Sumatera Utara, yang juga sebagai penasihat dari fraksi PDI Perjuangan. Apa kabar Pak Tarto? Alhamdulillah, wah cas ini dulu, Bang Peter. Merdeka. Merdeka. Salam NKRI. Salam Pancasila. Pak Tarto, memang mencermati kehidupan berpolitik di Sumatera Utara tidak pernah lepas dari keberadaan anggota dewan yang ada di rumah rakyat. Tentunya ini juga menjadi bagian bagaimana anggota dewan ini merespons aspirasi dari masyarakat dan bagaimana juga anggota dewan ini melakukan apa yang disebut sebagai legislasi, pembuatan perda, kemudian budgeting, menyusun APBD bersama pemerintah, dan juga controlling, melakukan pengawasan terhadap apa-apa yang sudah ada misalnya di APBD. Kemudian hal-hal lain yang juga menjadi katakanlah kewenangan dari anggota DPRD Sumatera Utara. Dan banyak masyarakat bertanya, apa kerja anggota dewan? Karena memang sering sekali masyarakat tidak mendapatkan informasi yang utuh tentang anggota dewan dan juga lembaga dewan yang kita sebut sebagai parlemen. Parlemen tentulah harus bicara. Karena parlemen itu kan dari bahasa Prancis parler yang artinya bicara. Oleh karena itu Pak Tarto, hari ini saya ajak bicara. Bicara tentang keberadaan sebagai anggota DPRD Sumatera Utara dan bicara apa yang dilakukan oleh lembaga ini yang tentunya merupakan lembaga yang di dalamnya berkumpul kader-kader partai politik dari berbagai partai politik yang menjadi wakil rakyat. Oke. Pak Tarto wakil rakyat kan? Alhamdulillah diberi amanah oleh rakyat sebagai wakilnya rakyat. Nah, kan itu Bang Peter. Ya, berarti wakilnya rakyat dari daerah pemilihan? Saya 2019-2024
dari daerah pemilihan Deli Serdang, Kabupaten Deli Serdang. Sumut 3 itu. Tiga Ya, sekarang, karena ada ya. Sumut 1 itu Medan A, Sumut 2 Medan B, Sumut 3 Kabupaten Deli Serdang, Sedang. ada 22 kecamatan itu. Oke. Berarti secara tidak langsung Pak Tarto akan mewakili masyarakat dari dapilnya, ya kan? Dan tentu banyak aspirasi yang disampaikan pada saat Pak Tarto sudah memikul amanah itu. Iya, Bang Peter ya, ini saya ingin setback dulu ke belakang, Oke, memahami bagaimana suasana kebatinan dari masyarakat terkait kinerja dari lembaga-lembaga publik ya, Oke. lembaga-lembaga negara. Nah, hasil survei Mhm. memang dari hasil survei dari salah satu lembaga ya survei, tingkat kepuasan ya terhadap lembaga legislatif terutama DPR itu kan posisi di 10 besar kita di nomor 9. Nomor Ya, 9 itu posisi kalau tidak secara salah. nasional. Ya, nanti bisa dikoreksi dan saya kira itu juga sampai ke tingkat bawah itu posisi di 54 ke 60. Mhm. Nah, artinya dengan tingkat kepuasan seperti itu tentu akan bisa mendorong, memotivasi seluruh tokoh-tokoh yang ada di dalam legislatif itu untuk bisa lebih optimal menjalankan fungsi dan tugasnya. Ya. Nah, itu dulu saya kira harus kita berangkat dari situ seperti apa yang disampaikan Bang Peter tadi bahwa apa sih kerja dewan. Nah, ternyata ada memang trustinya ya, trustinya masyarakat itu kan mengalami satu kondisi seperti itu. Ada fluktuatif di situ. Ya, fluktuatif. Ya, Apakah fluktuatif pada itu. kondisi ini melihat survei yang ada itu turun atau gimana, Pak? Ya, kalau dari trennya ya saya trennya itu kan kita meyakini bahwa setiap tokoh yang masuk dalam legislatif ya atau menjadi anggota DPR kabupaten, provinsi dan DPR RI pasti dalam dirinya ada political will untuk lebih meningkatkan ya kinerjanya sehingga untuk bisa mendapatkan trustee ya dari publik. Nah, apalagi masa-masa menjelang pemilu legislatif atau pemilu serentak di tahun 2024 pasti seluruh politisi ya atau DPR baik yang nanti menjadi petahana maupun calon akan lebih optimal ya untuk bisa mendapatkan trustee dari publik. Ya, Nah, trustee artinya ya kepercayaan betul. dari publik. Iya. Nah, apa yang bisa Pak Tarto gambarkan trustee itu ataupun kepercayaan rakyat Ya. terhadap seorang anggota DPRD Sumatera Utara itu? Apakah kinerjanya, Ya. perilakunya, atau apa? Tiga hal yang harus saya sampaikan, Bang Peter, itu menjadi parameternya ya. Seorang politisi dalam arti DPR itu bisa mendapat trustee. Ada 3 fungsi dari DPR itu dulu ya. Pertama tadi Bang Peter sudah diingatkan, pertama budgeting, yang kedua legislasi, dan ketiga controlling. Nah, dari 3 fungsi ini kan bisa diambil nanti parameternya. Ya. Secara institusi, fungsi legislasi misalnya. Nah, seberapa banyak ya peraturan-peraturan daerah yang bisa dihasilkan dari lembaga legislatif itu. Ya. Ya. Nah, kalau kita cermati dari tahun 2020 sampai hari ini memang mengalami suatu fluktuatif ya. Dalam arti peningkatan. Ya, kalau catatan saya yang bisa saya catat itu beberapa perda yang bisa dilahirkan ya. Itu tahun 2020 ada 4 perda, 2021 ada 7 perda. Nah, berarti meningkat ya. Ya. 2022 ada 9 peraturan daerah, 2023 ini ada 11. Nah, ini kan dari sisi fungsi legislasi ada satu kinerja yang meningkat. Nah, walaupun memang legislasi ini kan peraturan-peraturan daerah ini kan bisa
berasal dari usulan inisiatif dari eksekutif maupun dari legislatif. Nah, tentu pembahasan secara bersama-sama sehingga itu menjadi satu peraturan daerah. Nah, dari sisi ini ada satu peningkatan. Nah, yang kedua dari sisi budgeting ya. Nah, kalau dari sisi budgeting tentu ini kan bagaimana antara pemerintah daerah, provinsi dalam gubernur dengan seluruh perangkatnya, OPD-nya bersama dengan DPRD provinsi bersama-sama melakukan kajian pembahasan terhadap postur APBD. Nah, fungsi DPRC tentu karena APBD itu memang secara otomatis menjadi usulan dari eksekutif, maka fungsi DPR di sini adalah bagaimana membahas itu, mengkaji itu, apakah postur dari APBD itu sudah pro pada rakyat terkait dengan proses pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat, atau memang untuk kepentingan yang terlihat nanti di dalam struktur dan postur dari APBD itu. Nah, fungsi DPR sini mengkajian itu. Tentu ini kajiannya biasanya melalui teman-teman yang berada di Panggar ya, melakukan kajian-kajian itu sehingga DPRD mempunyai fungsi bagaimana menelaah ini, mengkaji ini, bagaimana perencanaannya, bagaimana penggunaannya, dan bagaimana kita bisa mengawasi penggunaan dari APBD itu memang benar-benar sesuai dengan dalam APBD, kemudian sesuai dengan perencanaan dan terimplementasi dalam sebuah proses pembangunan di ke masyarakat. Itulah masuk kepada fungsi yang ketiga. Controllingnya. Nah, sekarang bagaimana fungsi DPR bisa melakukan controlling? Ada satu program yang sudah itu melekat, yaitu namanya Kundapil. Kundapil ini kan kunjungan kerja ke dapil ini biasanya kan dilakukan oleh seluruh anggota dewan yang berasal dari dapil yang sama. Nah, ini sebagai implementasi juga melakukan cross check terhadap proses pembangunan yang ada di kabupaten atau ada di daerah pemilihan yang itu APBD-nya berasal dari provinsi. Nah, ini kan terus dicek. Ya, maka Kundapil biasanya kita akan ketemu dengan perangkat bupati, kemudian OPD dan instrumen yang lain untuk melakukan cross check. Apakah pembangunan yang sudah dirancang, anggaran yang sudah diusulkan oleh pemerintah tadi dilaksanakan dengan benar atau tidak? Nah, ini kan bagian dari controlling. Nah, tentu setiap Kundapil pasti akan ada temuan-temuan. Nah, temuan anggota dewan tentu akan disampaikan nanti dalam pertemuan lanjutan. Ya, biasanya apakah nanti dengan pihak provinsi dan sebagainya melalui sebuah kajian-kajian, diskusi-diskusi untuk melakukan proses pengawasan itu. Sehingga APBD yang baik berasal dari pusat maupun provinsi itu betul-betul dilaksanakan di daerah. Nah, ini kan fungsi kontrolnya di situ. Nah, sehingga nanti eksekutif sebagai eksekutor daripada perencanaan yang sudah dianggarkan melalui APBD itu, ya kita bisa cek. Nah, sehingga fungsi di sini adalah check and balance itu sangat diperlukan. Inilah melalui proses tadi di kunjungan ke lapangan dan juga bisa setiap saat bisa. Itu berarti ada fungsi controlling yang dimainkan oleh anggota DPRD Sumatera Utara terhadap apa yang sudah tercantum dalam APBD dan pelaksanaannya. Atau apakah cuma stempel doang, Pak? Ya, apa yang kita lakukan ya oleh teman-teman DPR, saya yakin bahwa kita punya komitmen yang sama ya, bagaimana bisa memaksimalkan fungsi dari dewan itu, yang 3 fungsi itu terkait dengan tanggung jawabnya, diberi amanah sebagai wakil rakyat. Jangan sampai juga ya seolah jadi stempel, saya kira tidak juga, karena kita memang menjalankan itu dengan benar-benar dalam arti dengan penuh tanggung jawab, sehingga ada program naik kunjungan ke dapil. Begitu juga fungsi-fungsi yang lain ya, maka pertemuan-pertemuan dengan masyarakat itu akan intens dilakukan dalam rangka bagaimana menyerap aspirasi, kemudian memperjuangkan aspirasi itu, dan akhirnya kita juga laksanakan apa yang menjadi aspirasi dari warga masyarakat itu. Walaupun Bang Peter tidak mungkin juga 100% apa yang menjadi kehendak masyarakat itu bisa
terpenuhi Semuanya. secara keseluruhan. Saya kira itu. Tidak 100% Betul. untuk memuaskan semua Iya. orang, iya kan? Betul. Tapi pada intinya kan setiap pelaksanaan APBD itu kan dimainkanlah controlling Iya. terhadap hal-hal yang ada di lapangan. Nah, masalah yang ada, bagaimana respons dari masyarakat terhadap temuan-temuan itu? Ya, program-program yang sering kita lakukan di bawah ya, yang kita sering ketemu dengan warga masyarakat, tentu setiap ada temuan pasti kita akan tindak lanjutin ya. Ya. Karena eksekutornya ini adalah eksekutif, maka Pemprov biasa lah ya. Pemprov, maka biasa kita lakukan RDP kan. Oh, Ini proses medianya kan itu. ya. Nah, ini ada temuan-temuan yang kemudian dilakukan bisa dengan RDP atau bisa lakukan dengan pertemuan-pertemuan secara khusus dalam arti bagaimana menindaklanjuti temuan-temuan tadi yang itu. ada di Oke. bawah. Nah, ini kan bagian dari serapan aspirasi dan pengawasan dari anggota DPRD sesuai dengan fungsinya. Nah, RDP artinya rapat dengar pendapat betul. dengan pihak eksekutif. Ya. Apakah itu misalnya contoh dinas-dinas ataupun badan terkait ya, betul. sehingga temuan-temuan ini disampaikan Ya. untuk bagaimana ke depannya. Ya. Apakah kalau kita melihat keluhan masyarakat ini tidak sepenuhnya Ya. terjadi di lapangan hal-hal yang ada dalam APBD, bagaimana? Ya, begini Bang, RDP ini kan tidak hanya kepada OPD atau eksekutif. Oke. Ya, DPR kan juga menjadi bagian dari perwakilan masyarakat. Ya. Sehingga ada institusi-institusi publik, institusi-institusi yang itu merepresentasikan dari keinginan, aspirasi masyarakat, itu juga kita terima di situ. Karena itu bagian juga dari mengadopsi, bagaimana juga mengakomodir dari aspirasi publik terkait temuan-temuan, kemudian terkait keluhan-keluhan, tentu kita terima itu. Nah, ketika kita salah satu hal yang penting yang sering terjadi juga ketika kita reses ya, itu juga banyak banyak aspirasi, banyak keluhan, ya, banyak juga keinginan, banyak juga harapan. Nah, kebetulan saya, Bang Peter, itu berada sebagai anggota di Komisi E, yaitu membidangi pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, dan kesejahteraan. Nah, kita sering mendapat aspirasi itu kan begini, Mas, Bang. Keluhan misalnya masalah BPJS, keluhan biasa masalah kesehatan, keluhan menyangkut masalah pendidikan, anak yang tidak sekolah dan sebagainya. Ini kan selalu kita terima ini, Bang. Dari warga masyarakat yang langsung disampaikan kepada kita ketika kita bertemu, apakah itu pada media reses atau pada saat kita sosialisasi peraturan-peraturan daerah. Kadang-kadang kita terima, sosmed itu kadang kita terima, walaupun sebenarnya itu medianya sosialisasi, tapi kan sosialisasi juga harus mendengar ya, mendengar pendapat, pandangan dari publik, masyarakat. Nah, Oke. gitu. Tadi Pak Tarto mengatakan di Komisi E. Betul. Banyak orang memplesetkan Komisi E ini komisi air mata katanya. Betul. Ya, Komisi E ini kan sesuai dengan tupoksinya, maka kita sering berkomunikasi dengan persoalan-persoalan real dari masyarakat memang. Apakah persoalan tenaga kerja, persoalan keluhan masalah buruh, karena pendapatan, gaji, kemudian pendidikan yang anaknya kadang orang lain anaknya dapat beasiswa, kok anakku tidak dapat, kan itu keluhan yang kemudian kemarin saya ikut BPJS, masuk ke rumah sakit, kok ditolak. Nah, ini kan persoalan-persoalan yang kita dengar memang langsung. Itulah realitas sosial yang langsung kita hadapi dan dirasakan oleh warga masyarakat itu. Makanya masyarakat menamakan itu air mata ya, sebagai simbol barangkali. Tapi oke, persoalan yang dihadapi oleh masyarakat tentu akan juga menjadi bagian yang harus ditindaklanjuti oleh anggota DPR melalui fraksi. Ya kan, dirembukan dalam fraksi dan dibawa ke paripurna. Nah, sepanjang pengetahuan Pak Tarto, adakah keinginan masyarakat yang sebentar lagi tahun ini akan berakhir menjadi PR buat Bapak? Ya,
Ya, setiap kita kunjungan, Bang, ini kan persoalan yang saya sampaikan tadi selalu muncul, Hmm. ya. PR-PR ini baik program yang sudah jalan, walaupun program jalan tadi tentu kan tidak bisa juga melingkupi seluruhnya, Oke. ya dah. Karena banyak variabelnya ya. Hmm. Program itu ya tentu terbatas, misalnya Ya. beasiswa, ya. Beasiswa. Biasanya kan ada program namanya KIP atau PIP, Hmm. yaitu diperuntukkan kepada anak-anak yang tidak mampu, punya kemauan yang luar biasa, tapi ekonomi orang tuanya kurang, sehingga dia mendapat PIP, itu tingkat SD, SMP, SMA, sampai KIP kuliah. Ya. Nah, ini kan juga tidak bisa semua. Nah, yang bisa mendapatkan itu. Hmm. Nah, oleh karena itu juga bagian PR kita juga, bagaimana bisa kita memperjuangkan yang katakan Deli Serdang itu kalau untuk PIP itu hampir di atas 50.000, ya, yang kemarin dibawa oleh anggota DPR RI misalnya kan. Nah, tetapi jumlah anak sekolah di sana kan banyak. Ya. Nah, sekarang ini PR kita juga bagaimana ke depan bisa lebih meningkatkan jumlah dari penerima program ini di tahun-tahun mendatang. Nah, Gitu loh. menyangkut PR, apakah dilihat dari skala prioritas atau soal kepentingan yang ada di dalam? Ya, pasti ya, setiap program kan ada namanya program umum dan program priority kan. Iya. Nah, sekarang ini masyarakat emang kecenderungannya, karena itu menjadi satu kebutuhan dasarnya, itu kan persoalan pendidikan dan kesehatan, dan lapangan pekerjaan. Ini yang paling paling urgen sebenarnya bagi masyarakat, ya. Tadi bisa mendapatkan pendidikan yang layak, kemudian mendapatkan kesehatan, ya, dan pekerjaan. Ya. Nah, ini kan bagaimana ke depannya itu juga harus menjadi prioritas, ya, prioritas untuk bisa terimplementasi, terimplementasi dan dirasakan benar oleh warga masyarakat, terutama di Provinsi Sumatera Utara. Ya, sebagaimana kita ketahui Pak Tarto, di DPRD Sumatera Utara itu kan berkumpul 100 orang dari berbagai partai politik. Betul. Dan tergabung dalam fraksi. Misalnya, fraksi Pak Tarto, PDI Perjuangan, mengusulkan ini. Sesuai dengan aspirasi masyarakat Deli Serdang. Tapi pada sisi lain, fraksi yang lain mengusulkan yang lain. Bagaimana menyambung itu supaya sama-sama yang menyangkut masyarakat ini ditindaklanjuti ke pihak eksekutif? Ya, di DPR itu kan memang berbagai partai politik ya yang ada di situ untuk bisa mendudukkan anggota-anggotanya. PDI Perjuangan ada 19. Paling besar ya? Ya, alhamdulillah itu untuk Sumatera Utara kita menang di 2019-2024 ini 19. Nah, Abang doakan juga 2024 nanti dari 19 itu bisa naik lebih dari 19 kan itu, supaya bisa juga mengimplementasikan beberapa kebijakan-kebijakan. Nah, tentu saja karena banyaknya kepentingan, tapi saya menaruh keyakinan bahwa kepentingannya kan bukan untuk kepentingan pribadi. Ini kan semua berjuang untuk kepentingan konstituennya, yang dalam pandangan umum adalah rakyat. Karena konstituen kita masing-masing ini kan juga rakyat. Ya, setiap anggota dewan punya, semua partai politik punya konstituen. Konstituennya adalah rakyat, itulah pemilih-pemilih itu adalah rakyat. Tentu yang kita perjuangkan adalah kepentingan rakyat. Hanya persoalannya dari sekian ratus orang terkumpul tadi aspirasi, pasti di antara sekian banyak aspirasi kan ada kesamaan. Ada kesamaan, betul. Ada kesamaan. Nah, itulah agregasi itu dilakukan. Agregasi dilakukan sehingga kita bisa melakukan tabulasi, ya, tabulasi mana prioritas yang harus kita lakukan, kita sesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Karena kalau untuk APBD Sumatera Utara ini kan posisi kemarin berapa? 9, di atas 9T ya. Nah, tentu angka APBD sekian rupiah itu kan harus mengurusin juga sekian kabupaten dan kota, walaupun juga akan ada dana transfer pusat daerah kan ini kan. Tentu ini akan ada proses tabulasi, proses agregasi,
proses prioritas, tahapan prioritas. Nah, tinggal mana yang akan diprioritaskan, ya. Ini yang membutuhkan satu apa yang disebut dengan kajian-kajian, diperlukan komunikasi-komunikasi politik yang memang untuk berorientasi kepada kepentingan bersama, ya. Diperlukan satu diskusi-diskusi. Nah, sehingga kita akan bisa menemukan satu titik temu mana sih yang harus kita prioritaskan, karena setiap kabupaten kota pasti kan berbeda. Ya. Walaupun nanti akan ada satu sektor, yaitu yang bisa menjadi satu kesamaan. Ya. Nah, tentu ini yang dibutuhkan oleh setiap anggota dewan. Nah, itulah butuhnya tadi ada rapat-rapat ya di masing-masing, apakah di fraksi, kemudian ditindaklanjuti di komisi, dan seterusnya kita akan ada di rapat paripurna dan seterusnya. Ya. Nah, ini kan bagian dari bagaimana membangun komunikasi untuk bersama-sama mengimplementasikan aspirasi dari warga masyarakat yang demikian banyak tadi. Ya. Jadi berarti Pak Tarto ada komunikasi. Ya, betul. Ada diskusi. Betul. Ada lobby nggak? Betul. Nah, saya ini Bang Peter, dalam politik ini kan biasanya kan begini Bang, ada diskusi, ada debat, ada lobby, ada kompromi. Ya. Ya dah. Ini bukan sesuatu yang tabu. Ya. Sebenarnya. Yang paling urgen kan, yang paling penting kita bisa menjaga posisi perdebatan, posisi diskusi, posisi lobby, dan posisi kompromi itu memang untuk kepentingan masyarakat, tidak hanya untuk kepentingan pribadi. Yang menjadi negatif itu kan ketika kita bicara untuk kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok. Nah, ini yang harus kita jaga. Nah, dari pengalaman, adakah kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok itu yang di-endorse oleh anggota dewan, sehingga itu menjadi bagian yang akan disampaikan ke masyarakat? Ya, kalau kepentingan pribadi gini Bang, saya punya kepentingan pribadi. Kepentingan pribadi saya adalah bagaimana mewujudkan aspirasi dari warga masyarakat Kabupaten Deli Serdang misal. Karena dapil yang saya wakili adalah Kabupaten Deli Serdang. Ya. Walaupun secara umum kita adalah wakil daripada masyarakat se-Sumatera Utara. Pasti tiap teman-teman punya punya suasana kebatinan terhadap dapil, terhadap wilayah, terhadap kabupaten yang warga yang diwakilin itu. Jadi kepentingannya di situ. Jadi sah-sah saja atau wajar-wajar saja itu dilakukan ya? Saya kira wajar ya kalau Sutarto, anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, wakil dari Deli Serdang, kemudian memprioritaskan pembangunan di Kabupaten Deli Serdang. Begitu juga teman-teman yang lain. Ya. Walaupun saya juga tidak boleh ego sektoral, tentu kita juga harus memahami bahwa ada kepentingan-kepentingan di kabupaten yang lain itu dapat juga prioritas. Nah, ini kan bagian dari bagaimana membangun sebuah sinergitas, membangun kolaborasi dan sinergi supaya kepentingan masyarakat itu sama-sama kita perjuangkan dan bisa terimplementasikan. Itu Bang Peter. Ya. Anggota dewan merupakan kader dari partai politik. Ya. Melalui proses pemilu, duduk di rumah besar rakyat, Jalan Imam Bonjol. Nah, bagaimana dengan kepentingan-kepentingan di partai? Apakah punya sesuatu yang disampaikan ke anggota dewan, dalam hal ini kader partai, atau katakanlah petugas partai kalau PDIP? Dan bagaimana menyahut itu? Ya, ada hal yang harus saya coba ini Mas Bang luruskan. Ya. Saya kira kita tidak bisa mendikotomi dikotomi antara kepentingan partai satu sisi dengan kepentingan masyarakat. Ya. Karena apa? Kepentingan partai itu kan juga mengakomodir kepentingan masyarakat. Jadi saya kira apa yang menjadi kepentingan masyarakat itulah juga menjadi kepentingan partai. Karena kepentingan masyarakat diperjuangkan oleh partai sesuai dengan fungsi partai politik, yaitu artikulasi kepentingan. Berarti dia menyatu ya? Satu. Jadi tidak ada satu partai manapun saya kira ya. Kalau tadi kita bicara PDI Perjuangan, saya kira platform PDI Perjuangan pasti juga untuk kepentingan rakyat. Hanya memang setiap partai politik pasti punya platform perjuangannya. Ya. Tapi perjuangan itu kan memperjuangkan kepentingan masyarakat itu. Tapi mungkin caranya berbeda ya. Ya, saya kira kita sebagai sebagai partai politik yang punya ideologi Pancasila, tentu dalam konteks menjabarkan, kemudian konteks memperjuangkan kepentingan rakyat, pasti
basically-nya, landasannya adalah ideologi kita adalah Pancasila, dan saya yakin juga partai-partai lain juga akan seperti itu. Ya. Nah, kan itu. Makanya setiap partai juga punya platform perjuangannya, platform program-programnya, sehingga setiap partai juga punya kepentingan untuk menang ya di dalam sebuah kontestasi pemilu. Karena apa? Supaya bisa juga mengimplementasikan apa yang menjadi program, apa yang menjadi platform partai, yang itu juga program dan platform yang disesuaikan dengan kepentingan masyarakat. Jadi berarti Pak Tarto merebut hati rakyat melalui platform partai. Betul. Yang sebagaimana kita ketahui, masing-masing partai itu ada perbedaan barangkali, dan mungkin juga ada hal-hal yang menjadi prioritas. Misalnya bagi partainya Pak Tarto kan wong cilik menjadi prioritas kan. Ya. Nah, pada sisi lain ada juga hal-hal yang perlu kita ketahui dari seorang anggota dewan. Bagaimana andaikan apa-apa yang sudah disuarakan di DPRD Sumatera Utara itu ditolak oleh pihak eksekutif? Disinilah diperlukan satu kerjasama, satu komunikasi politik ya yang intens ya, sehingga kita bisa memberikan satu trusty ya kepada pemerintah daerah untuk bisa meyakinkan bahwa apa yang diperjuangkan oleh teman-teman anggota dewan itu adalah bagian dari apa yang dibutuhkan, apa yang untuk meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat. Tentu kita menyadari, tadi saya sampaikan di depan ya, bahwa sebuah perencanaan, sebuah program itu kan sangat tergantung juga kepada anggaran yang tersedia. Nah, saya kira inilah perlunya satu komunikasi yang sinergis ya antara pemerintah dengan DPR, walaupun memang fungsinya mungkin masing berbeda, tetapi dewan kan juga tetap bisa menjalankan check and balance-nya terhadap program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah. Dari pengalaman Pak Tarto selama jadi anggota dewan, adakah sesuatu yang diusulkan itu ditolak oleh eksekutif? Ya bisa. Ada beberapa sektor yang kadang-kadang tidak semua juga tertampung ya. Aspirasi dari masyarakat misalnya ada 10. Ya, 10. Kalau kita tabulasi katanya ada 10 atau ada 5. Kita pada saat bertemu dengan eksekutif ya bisa saja tidak seluruhnya tertampung. Bisa tidak. Karena apa? Tentu kita juga menyadari pemerintah juga mempunyai satu dalam perencanaan itu pasti ada prioritas-prioritas. Nah, tinggal di situ yang saya kira perlu ada komunikasi politik yang lebih intens. Ini yang harus prioritas, ini yang tidak, dan ini saya kira butuh ya sinergitas dari yang dibutuhkan antara pemerintah dengan rakyat. Sudah menyampaikan ke wakil rakyatnya di DPRD Sumatera Utara tentang aspirasinya. Dan ternyata katakanlah ditolak oleh pihak eksekutif, dalam hal ini Pemprov-Su. Bagaimana seorang anggota dewan itu menyampaikan kembali ke rakyat? Ya memang ini satu kondisi yang dalam tanda kutip ya, kadang dilematis. Ya dilematisnya begini. Satu sisi pada saat reses kita menampung aspirasi yang demikian banyak. Nah, ketika kita tuangkan di dalam pertemuan-pertemuan, ternyata ada sebagian memang sudah tertampung ya di dalam usulan-usulan eksekutif, tapi ada sebagian kan belum. Nah, inilah katakan butuh perjuangan tadi. Nah, kita juga harus sampaikan apa yang menjadi kendala-kendala, ya, apa yang menjadi hambatan-hambatan. Nah, kemudian kita juga harus sampaikan kepada publik, ya memang tidak semua aspirasi itu bisa terpenuhi. Walaupun pasti ada kekecewaan. Kan kita pasti menyatakan bahwa, wah masa nggak ini, ada nanti, Pak kami kemarin, reses tahun lalu Bapak datang kemari, kami minta jalan ini diperbaiki. Nah, sampai hari ternyata tidak. Nah, terpaksa kan kita juga harus memberikan penjelasan secara arif ya, sehingga warga masyarakat bisa menerima itu. Penjelasan itu disampaikan melalui reses atau bagaimana? Ya. Ada beberapa hal yang bisa media yang bisa kita sampaikan. Pertama bisa melalui reses berikutnya. Yang kedua bisa pada saat sosper. Ya. Yang ketiga bisa pada saat kita bertemu. Bertemu dengan warga pada event-event tertentu. Ya, kadang-kadang kan kita juga di luar tugas-tugas
DPR tadi kan pasti ada silaturahmi dengan Ya. tokoh. Nah, tentu itu kita bisa apa, Bang? Bisa kita informasikan hal-hal yang tadi sudah kita perjuangkan, mana yang berhasil ya diimplementasikan, tentu kita juga harus sampaikan ini belum. Jadi berarti ada kejujuran dari anggota dewan untuk menyampaikan itu Saya kira salah satu membangun silaturahmi dan trusty, kita juga harus transparan saja. Transparan. Oke. Ya kita tidak perlu dengan apa istilahnya janji yang ini, janji yang itu. Nanti kita makan janji juga kita nih, Bang. Ya, Karena kan makan janji kita, Bang. Karena konon kan orang menganggap anggota dewan ini Superman, semuanya bisa. Nah, itu yang saya kira harus kita garis bawahi, Bang. Saya kira anggota dewan itu bukan apa ya, bukan Superman yang bisa tiba-tiba membalik segala sesuatu bisa menjadi apa namanya, ya terpenuhi semua. Saya kira tidak ya, tidak ya. gitu. Ya. Kalau dari sisi tiga fungsi itu kan saya kira itu juga harus dijelaskan ke masyarakat supaya masyarakat juga bisa teredukasi bahwa kami ini sebagai wakil Anda, tentu yang kita perjuangkan adalah ini. Ya. Kemampuan kita berada pada posisi ini. Hak eksekusi itu ada di lembaganya eksekutif, yaitu pemerintah apa kabupaten atau provinsi atau pemerintah pusat kan itu. Jadi berarti harus ada edukasi kepada masyarakat ya, supaya mereka memahami, mengetahui apa sebenarnya tugas dan kewenangan dari seorang anggota DPRD Sumatera Utara. Pak Tarto, kita minum dulu ya. Siap. Aduh. Kita minum dulu segar. Minum apa ini? Ini ada kopi, ada teh, ada air putih. Air putih kan sudah. Air putih, tapi kalau bisa ini kopi boleh. Kopi boleh. Kopi boleh ya? Boleh. Pak Tarto, sambil menunggu siapnya kopi, tentunya kita cakap-cakap juga, iya kan? Ya. Tentang keberadaan dan peran anggota DPRD Sumatera Utara. Memang masyarakat kadang-kadang terlalu banyak berharap kepada anggota dewan ataupun anggota parlemen, karena memang sebelum pemilu banyak janji yang ditaburkan, iya kan? Ya. Nah, itulah mungkin yang dipegang oleh masyarakat. Betul. Walaupun ada lagu yang mengatakan tinggi gunung 1000 janji, memang lidah tak bertulang, iya kan? Iya. Tapi supaya jangan ada dusta di antara kita, Pak Tarto. Apa yang sudah Bapak kerjakan selama di DPRD Sumatera Utara ini terkait dengan hal-hal, kita ambil contoh reses lah. Sudah berapa kali melakukan reses? Dalam setahun ini 2023? Iya, kita baru saja selesai reses ya. Beberapa minggu lalu. Ya, kita beberapa minggu lalu baru reses ya. Tentu dari reses itu ya, itu banyak ya masukan-masukan ya, banyak aspirasi yang kita catat, kita akomodir, dan pada paripurna setelah itu ada paripurna dan kita sampaikan itu ya beberapa aspirasi itu. Iya, reses di daerah Dapil. Betul, daerah Dapil. Deli Serdang berarti ya. Bisa tahu Pak Tarto desa yang dikunjungi atau? Boleh. Ya, kita reses, Bang. Memang itu menjadi kebebasan ya, kewenangan dari setiap anggota dewan menentukan di mana saja ya, ditentukan mana saja. Nah, saya dari 22 kecamatan ya, itu reses kemarin kita ke Percut ya, kemudian saya ke Hamparan Perak ya, kemudian ke Beringin, Batangkuis, Tanjung Merawa ya, Pagar Merbo, kemudian di Labuan Deli, di Deli Tua. Nah, ini Sunggal ya, di Sunggal. Ini menjadi concern saya pada saat reses kemarin. Dan satu pertemuan di Sibulangit ya, itu ada satu desa di belakang itu. Nah, dari kunjungan-kunjungan itu ya memang setiap reses yang selalu berulang yaitu tadi masalah. Yang disampaikan tadi. Betul. Ya biasanya yang disampaikan tadi, Bang. Persoalan kesehatan. Ya, BPJS itu. Kemudian persoalan pendidikan. Dan kalau kita ketemu sama petani, masalah pupuk yang muncul. Iya. Nah, juga nanti kalau ketemu tokoh-tokoh masyarakat, biasanya
itu persoalan-persoalan drainase jalan, Drainase. kemudian jalan-jalan desa Oke. yang kadang ada sebagian belum terbangun, bahkan ada satu jalan yang sering banjir. Hmm. Ini kan aspirasi-aspirasi yang real muncul gitu, Bang. Apakah juga ada pembangunan misalnya rumah ibadah? Nah, ini justru yang setiap tahun kan kita memberikan bansos ke rumah-rumah ibadah. Oh, Ya, saya juga memberikan beberapa rumah ibadah yang sudah kita sampaikan ya, baik di Tanjung Merawa, ada di Beringin, ada di Laubekri, ya ada di Sunggal, ada di Percut kemarin. Nah, ini juga dan beberapa kecamatan yang lain ada di Patumba ya, ada Namurambi. Nah, tentu ini juga menjadi apa? Menjadi satu trigger kita bagaimana kita bisa mengimplementasikan, membantu rumah-rumah ibadah yang harus kita perhatikan. ya. Nah, di Deli Serdang memang ada beberapa rumah ibadah yang memang dia butuh bantuan itu, ya. Tetapi kan memang kita terbatas. Ya. Nah, kalau dari sisi personal kan kita terbatas. Tapi Deli Serdang kan punya 12 anggota dewan. Ya. Dapil dari Deli Serdang itu kan 12 anggota dewan yang kursi yang diperebutkan yang teralokasikan untuk Dapil Sumut 3. Oke, 2019 2024 ini ada 12. Nah, ke depan juga tetap masih ada 12. Tentu teman-teman juga akan membawa itu ke masing-masing masyarakatnya, konstituennya. Nah, kembali ke reses. Dalam kurun waktu berapa hari dilakukan reses itu? 10 hari ya. 10 hari. Kemarin kita tanggal 14 sampai tanggal 24 ya. Itu ya kita Itu selesai. 10 hari penuh. Iya, 10 hari penuh. Ya. 10 hari penuh 14 ya. 14 ke 24 gitu. Ya. Itu 10 hari penuh dan kita harus tiap hari itu satu hari bisa kadang 2 titik ya. Kita harus lakukan itu. Nah, pada saat reses itu menggunakan dana dari mana, Pak? Sesuai dengan undang-undang kan dana reses itu dari APBD. APBD. Ya, APBD. Berarti dana rakyat dong. Betul, lah itu kan dana yang kita pakai itu kan dananya Kopi. rakyat. Oh, makasih banyak nih Bang, ada kopinya nih dari baunya aja sudah enak kali ini. Udah enak ya. Dari apanya udah waduh. Boleh dinikmati dulu Bang. Silakan dicicipi. Nah, dicicipin dulu Ya, enak. sama-sama kita ya. Wah, enak nih Bang. Dari baunya seger nih. Kalau kurang gula. Ini kopi Cardopa ini. Kita gini Bang, kalau minum kopi udah umur-umur di atas 60 ini pahit ya Bang. Pahit. Pahit ya, harus supaya tetap iya, katanya kalau dicampur gula, kopi itu hilang apanya. Nah, kalau kita bicara kopi itu Bang, hilang. Jadi kata makanya nggak dokter terlalu gula kesehatan gitu. Biasanya yang pahit itu kopi itu lebih berkhasiat dibanding kopi yang pakai gula. Iya. Jadi manis. Sumatera Utara kan banyak daerah penghasil kopi kan? Betul. Sudah pernah ke Sidikalang, Pak? Alhamdulillah, wah sering nih. Oh, sering. Berarti mengenal kopi ya? Kopi Sidikalang ya. Nah, kita balik ke tadi, Bang, Pak Tarto. Mengenai reses tadi kan, dana yang sudah ada diambil dari APBD. Betul. Pertanggungjawabannya gimana? Nah, ini pertanggungjawaban kan kita harus jalankan. Pertama gini, perencanaan dan semua perencanaan kegiatan itu kan sudah ada ini ya Bang, ada nomenklaturnya. Ya. Jadi kita harus betul-betul pertanggungjawaban itu terkait pelaksanaan, ya, pelaksanaan di titik mana, ya. Kemudian apa yang sudah dikeluarkan di situ sudah ada semua. Dan itu juga harus dibuktikan dengan lampiran-lampiran yang resmi. Ya, istilahnya ada kwitansi, gitu ya. Kemudian betul nggak kita itu reses di desa itu? Biasanya kan kepala desa, kemudian pemerintah aparat setempat harus ada hadir, kemudian belum lagi dengan dokumen-dokumen. Ya. Nah, sehingga transparansi ya itu tentu harus betul-betul pelaksanaan harus transparan dan akuntabel. Ya. Jadi berarti transparansi dan akuntabel itu wajib ya? Wajib. Maka bagi saya begini, saya justru memanfaatkan ini dengan penuh tanggung jawab aja. Karena ini kan sebenarnya harus disyukuri. Kenapa kita turun ke konstituen, ya, ke warga masyarakat yang sudah
dianggarkan melalui APBD tentu harus kita jalankan benar-benar. Ya, sebagai pertanggungjawaban. Dengan pertanggungjawaban kita sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Ya, itu. ya. Sehingga pertemuan silaturahmi dengan menyapa warga masyarakat, kemudian menerima aspirasi, itu juga harus kita harus nikmati itu dengan penuh tanggung jawab dan happy. Happy. Itu. Ya, karena pakai uang rakyat, Ya harus tentu hati-hati. harus ada tanggung jawabnya. Tanggung jawab kita. Itu Dipertanggungjawabkan. akuntabilitasnya juga harus Iya. dilakukan. Nah, biasanya kalau satu kali reses, kan berkumpul banyak orang kan? Ya, betul. Kurang lebih berapa orang, Pak? Ya Yang itu terkumpul? paling minimal kan 300, 350. Bisa, ya. Oh. Cuma kadang kan diundang nanti 350, bisa datang kurang, bisa juga lebih. Oh. Ini kan tergantung apa? Tergantung juga kondisi objektif di lapangan itu. Jadi berarti pada saat reses itu terjadi dialog antara anggota Betul. dewan dengan masyarakat. Betul. Yang hadir tentunya. Betul. Dengan disaksikan oleh katakanlah perangkat desa Betul. maupun dari kabupaten dan kota. Iya. Oke. Itu justru yang datang ini, Bang. Perangkat desa bisa hadir, kadang ke camat, kemudian Babin Kamtibmas, Babin Sa juga hadir di situ. Biasanya di situ hadir, nanti kita bersama-sama menjalankan tugas secara penuh tanggung jawab, dan mereka hadir di situ. Ya, Pak Tarto, teman-teman saya ini mungkin akan mengajukan pertanyaan. Oh, apa itu? Ini menarik. Apa itu? Ayo, siapa? Pertanyaan apa? Oh, Purnama. Apa itu? Ini sih Pak permasalahan. Apa? Permasalahan ini. Mau nanya soal capres. Capres. Oke. Karena kan menurut saya sama teman-teman sempat juga diskusi sama teman-teman, kok jadi bingung ya? Kenapa kok banyak drama-drama seperti drama gitu iya. sama capres ini. Iya. Yang satu nyinggung sana, satu sikut sini, satu sikut. Itu bagaimana Pak kami jadinya? Kadang kami kebingungan, ini mau milih siapa, apanya gimana, itu gimana ya Pak? Atau gimana ya? Oke, ini Purnama. Menarik karena generasi muda cukup besar dalam pemilu legislatif maupun pilpres nanti kan. Mereka punya sekitar 50-an%, kalau saya nggak salah, generasi Z, milenial, dan juga sebagai katakanlah mahasiswa ataupun pelajar yang usianya mencapai 17 tahun nanti sudah punya hak untuk memilih kan. Nah, pertanyaan tadi gimana Pak? Banyak kali dramanya. Purnama Sari ya, lahir di saat bulan purnama. Ya kan? Saya kira begini. Saya harus sampaikan juga melalui podcast ini, Bang Peter. Pemilu serentak tahun 2024 itu dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024. Dan ini setiap saya ketemu dengan warga masyarakat, pasti saya sampaikan ini. Karena juga bagian dari kita mensosialisasi supaya apa? Partisipasi masyarakat bisa lebih meningkat. Karena apa? Pemilu tahun 2004 ini kan pemilu yang pertama dari semua tahapan yang kita lalui adalah serentak. Ya nanti akan Rabu 14 Februari itu kita akan memilih calon presiden dan wakil presiden, memilih DPR RI, memilih Dewan Perwakilan Daerah, memilih anggota DPRD kabupaten dan provinsi. Nah, ini kan 5 kertas suara. Baru nanti November insya Allah melaksanakan Pilgub dan pilkada ya, kabupaten, provinsi dan provinsi. Nah, ini kan serentak. Sehingga ini kita sosialisasi. Nah, supaya apa? Meningkat partisipasi dan warga menggunakan hak pilihnya itu dengan baik dan benar. Nah, harapan kita, saya yakin bahwa kita tidak perlu bingung. Nah, ya kan, tidak perlu bingung bahwa betul kaum milenial sekarang ini ya, milenial Gen Z, baby boomernya itu sampai sekarang ini kan posisi di 54%. Ya kan? Dari 170 DPT ya. Penduduk kita 270 gitu. Nah, tentu ini menjadi satu ceruk yang diperebutkan oleh kontestan, baik oleh partai politik maupun oleh calon presiden dan wakil presiden. Nah, tentu harapan kalau harap saya sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari fraksi PDI Perjuangan
dan juga sebagai sekretaris PDI Perjuangan Sumatera Utara, ya kalau partai PDI Perjuangan memang mengusulkan Ganjar Mahfud. Jadi ya saya berharap juga tidak perlu bingung-bingung masyarakat. Tidak perlu bingung-bingung. Tidak perlu Tidak perlu bingung-bingung bingung-bingung. dengan drama yang ada sekarang. Iya. Ya artinya gini, warga masyarakat kan sekarang sesuai dengan haknya sudah dihadapkan dengan 3 pasangan calon. Iya. Kan tidak hanya 1, tidak hanya 2, 3 sekarang. Nah silahkan sekarang di antara 3 itu, ya mana yang dipandang, dianggap, ya punya integriti, punya kapasiti, punya kemampuan membawa Indonesia ke depan, yaitu unggul, ya masyarakat sejahtera, yaitu, ya kalau harapan saya tentu itu sebagai anggota DPR dan DPRD provinsi dan juga sebagai sekretaris PDI Perjuangan, ya saya yakin bahwa adik-adik dari pemilih pemula dan juga warga masyarakat saya kira tidak usah bingung-bingung, ya. Mari kita hadir ke TPS, ya, beramai-ramai, ya, pilih yang memang sesuai dengan hati nurani. Ya. Mana di antara 3 pasangan calon itu yang memang, pasangan ini bisa memperjuangkan kepentingan kita bersama, bisa menjadikan Indonesia ke depan lebih unggul, Indonesia lebih baik. Nah ini, ya kan? Sehingga jangan hanya melihat dari sisi casingnya, tapi harus dilihat isinya. Kan harus itu. Ya Bang Peter kan? Ya kan? Wah isinya ternyata, wah ini casingnya begini, tapi ini integritasnya bagus, kualitasnya bagus. Ya bisa kita yakini, kita trusti bisa itu. Oke, ada yang lain? Ada yang lain itu. Silakan. Ada lagi, ayo. Siapa? Silakan. Sedikit berbeda Pak dari tadi. Nama. Kenalkan, nama saya Hairul. Oke. Seperti yang disampaikan di awal tadi Pak, terkait seperti BPJS, beasiswa. Nah, tentunya dari pengalaman saya itu akan terlaksana secara lancar dan potensi berhasilnya semakin besar ketika memiliki orang dalam. Dan setiap penerima itu, orang dalamnya memiliki keuntungan dari hasil itu. Nah, itu gimana sih Pak? Untuk mengatasinya? Tentunya dari DPR sendiri mungkin bisa melakukan audit lapangan atau gimana? Karena itu menurut saya sudah jadi budaya gitu Pak. Jadi di sini adalah fungsi kontrol. Bagaimana DPRD Sumatera Utara mengontrol masyarakat yang seperti dikeluhkan oleh Hairul tadi. Iya, Hairul ya. Hairul udah tamat kuliah ya? Insya Allah Pak. Insya Allah. Nanti kalau udah selesai kuliah kan bisa ikut nanti dengan saya atau sekali-sekali turun ke bawah. Boleh, nanti supaya bisa dampingin saya dari media boleh. Jadi gini, yang sering kita temukan begini. Ada dia peserta BPJS, gitu. Pada kurun waktu tertentu dia sakit, ternyata namanya sudah tidak ada. Berarti tertolak dia. Nah, dia sampaikan itu, kenapa Pak? Nah, ini perlu kita edukasi. Saya selalu menyampaikan gini. Pertanyaan saya Ibu, Bapak, gitu. Berapa lama, sudah berapa bulan Ibu tidak memeriksa kesehatan? Pak, saya sudah 6 bulan. Ya kan itu. Nah, sekarang Bang, sistemnya, kalau kita penerima pemanfaat BPJS itu Bang, kesehatan, itu kan setiap bulan harus wajib melakukan pemeriksaan. Ya kan? Nah, kenapa Ibu nggak memeriksa kesehatan? Dia tanyakan gini, orang saya nggak sakit kok Pak, katanya. Betul juga. Nah, sementara dalam sistem pendataan ini kan semuanya pakai online. Nah, ketika seorang peserta BPJS, nanti saya boleh dikoreksi Bang, selama kurun waktu 3 bulan sampai 4 bulan itu tidak melakukan pemeriksaan, dia kan masuk ke dalam kolom yang dia nonaktif, dianggap. Maka ketika dia bulan ke-6 atau bulan ke-5 misalnya, datang ke sana, nama kan nggak ada. Dia udah berada di kolom yang berbeda. Nah, maka selalu kita ingatkan sama ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, silahkan sebenarnya datang ke puskesmas atau ke rumah sakit rujukan atau poliklinik untuk memeriksakan kesehatan. Misalnya kan bisa aja periksa darah atau periksa tensi darah dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya yang perlu kita edukasi.
Ternyata sekian bulan kalau Anda nggak periksa, itu namanya bisa ini, Bang. Sehingga untuk memang bukan tidak bisa diaktifkan kembali, bisa diaktifkan. Itu bisa diaktifkan. Nah, disitulah kadang perlunya tadi anggota dewan tadi menyelamin itu, dan kadang kita juga harus melakukan komunikasi ke pihak terkait untuk membantu itu. Nah, biasanya setiap anggota dewan itu punya juga teman atau staf yang memang bisa membantu itu, mengurusin itu. Nah, ini kan bagian dari kita mengambil solusi-solusi, kan tidak bisa, ini kan case by case, Bang. Itu yang saya akan Carol itu. Jadi cara memang harus itu. Nah, di samping itu ada satu lagi gini, Pak. Keluhan lagi. Pak, katanya, masa yang mendapat bantuan keluarganya dari itu ke itu saja? Ya mungkin karena ada orang dalam tadi kan. Nah, jadi saya sampaikan begini. Nah, biasanya di situ ada Pak Kepala Desanya. Makanya kadang perlunya Pak Kepala Desa itu hadir itu supaya juga kita ajak langsung mendengar suara warganya. Yang kadang-kadang kalau kita nggak ada kan dia juga sulit. Atau mungkin jarang bisa ketemu. Kan itu. Nah, akhirnya juga kita sampaikan pendataan itu yang paling utama. Nah, tetapi memang pendataan itu kan datangnya dari Kadus atau Kepling sampai ke desa. Tetapi kan kementerian juga ada yang melakukan pendataan langsung. Nah, ini yang kadang harus kita apakan. Kita harus matchingkan dia. Ya, karena ada petugas kementerian, baik dari PKH-nya maupun dari ini kan semua pakai online. Sehingga kadang-kadang di desa kadang data yang ada di situ bisa nggak apa, Bang? Bisa nggak matching atau bisa tumbang tindih. Atau memang diakali. Nah, ya itu yang selalu kita ingatkan bagaimana proses pendataan yang akurat. Sehingga penerima pemanfaat bantuan dari pemerintah itu tidak kepada orangnya itu saja. Apalagi orang-orang itu saja yang dekat dengan. Nah, ini kadang-kadang harus kita koreksi di situ. Saya selalu koreksi juga di publik ya. Maka saya kadang sampaikan Pak Kades ada di situ, sama-sama kita dengar. Nah, tetapi juga begini, kelemahan kita di warga masyarakat tadi, Bang. Ya tadi itu, dia kadang ketika ada sosialisasi terkait pemanfaatan ini, dia nggak datang. Jadi ini yang juga menjadi persoalan di tingkat akar rumput. Nah, sehingga ya karena ketidakdatangan, sehingga ketidaktahuannya, akhirnya apa? BPJS-nya bisa non-aktif. Nah, ini masih BPJS kan ada lagi PBI. Dalam arti kan ada yang BPJS gratis, ada yang mandiri. Nah, ini juga menjadi persoalan di bawah selalu itu. Pak, kan bagaimana kalau saya udah menunggak? Nah, ini kan juga problem. Ini problem-problem yang dihadapi langsung di real di bawah itu seperti itu kok kesehatan. Jadi berarti Pak Tarto tadi sempat menyinggung masalah pemilu kan? Yang pada 14 Februari 2024 akan kita laksanakan secara gembira. Tanpa ada intrik-intrik, tanpa ada rasa takut, bebas untuk memilih siapapun sesuai dengan hati nurani, dan tentunya ada peran yang sangat penting, netralitas dari pihak-pihak, katakanlah KPU, Bawaslu, kemudian TNI dan Polri, dan juga ASN. Nah, bagaimana Pak Tarto melihat soal netralitas ini? Ya, sukses dan berhasilnya sebuah perhelatan demokrasi atau pemilu itu sebenarnya stakeholder ada 3, Bang. Pertama adalah penyelenggara. Di dalamnya sini tentu KPU. Banyak variabelnya. Ada institusi KPU, ada Bawaslu dengan perangkatnya semua, ada DKPP dan seterusnya. Kemudian peserta pemilu. Peserta pemilu adalah partai politik. Dan nanti di dalam ini ada calon presiden, wakil presiden, dan juga ada caleg. Kan itu. Yang ketiga adalah pemilih. Itu warga masyarakat. Nah, di luar ini tentu ada sesuai dengan undang-undang PKPU, ya. Di penyelenggara tentu akan mendapat satu posisi pemerintah, tentu ini kan sebagai institusi yang memberikan support ya. Dalam arti ini adalah apakah finansial, anggaran, pengamanan dan sebagainya. Dan juga ada aparat-aparat birokrasi. Nah, tentu dari 3 elemen ini, 3 institusi ini memang harus berada pada posisi tupoksinya masing-masing. Ya, harus berada tupoksi masing-masing. Penyelenggara pemilu juga harus bisa menunjukkan bahwa
penyelenggara yang punya integritas, tentu netralitasnya sangat dijaga. Ya, peserta pemilu juga harus patuh dan taat kepada aturan-aturan dalam arti PKPU-nya dan undang-undang. Peserta pemilih juga harus demikian. Nah, dari 3 komponen ini ya pasti akan di situ ada birokrasi, ada aparat, apakah itu kepolisian atau TNI atau atau ASN dan lain-lain. Tentu harapan kita semua, harapan bangsa Indonesia itu adalah bagaimana bisa berada pada posisi netralitas, ya, bahwa sehingga nanti hasil pemilu dalam arti adalah pemilu legislatif maupun pemilu presiden itu akan betul-betul menjadi pestanya rakyat, ya, pesta demokrasi, pestanya rakyat yang berbondong-bondong dengan rasa gembira, ya, datang ke TPS, ya, tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa terintimidasi, ya, sehingga dia dengan bebas, adil, warga masyarakat itu terlindungi hak-haknya untuk bisa memilih yang terbaik sesuai dengan keinginan warga masyarakat, sehingga kita bersama-sama nanti bisa melahirkan pemimpin-pemimpin yang punya kualitas yang bisa membawa Indonesia ke depan yang lebih baik. Ya, tentu partisipasi masyarakat akan juga kita lihat bagaimana masyarakat itu berbondong-bondong datang ke TPS yang tentunya sudah punya hak untuk memilih. Betul. Tapi pada sisi lain, masyarakat juga bisa melakukan pengawasan terhadap proses pemilu selain Bawaslu. Nah, bagi masyarakat, bagaimana mereka bisa melakukan pengawasan terhadap pesta demokrasi ini? Menurut Pak Tarto gimana? Ya, setiap warga masyarakat kan mempunyai hak, ya, hak pilih maupun dipilih, dan punya hak sebagai civil society, tentu bisa mengawasi jalannya proses kontestasi demokrasi itu. Nah, maka teman-teman yang baik bergabung dalam komunitas, apakah di mahasiswa, apakah di warga masyarakat, civil society, jadi dipersilahkan. Ya, dengan benar-benar menempatkan diri, ya, bisa memantau itu, bisa mengawasin itu. Karena itu kan menjadi haknya yang dilindungi oleh undang-undang. Ya. Yang paling krusial pada saat perhitungan suara kan. Betul. Masyarakat bisa memantau. Betul. Bahkan mungkin ada masyarakat yang bisa mengambil gambar, foto terhadap apa yang tertera dalam papan pengumuman itu kan, jumlah suara. Ya, ini kan gini Bang Peter, ya. Era hari ini kan era digital. Era yang tanpa batas. Ya, fenomena peristiwa di masyarakat sekecil apapun itu kan kadang bisa terekam dan tershare, terketahui oleh banyak pihak. Nah, warga masyarakat imbauan saya silahkan datang ke TPS dan jangan terus pulang. Ya, pada saat penghitungan suara mari kita sama-sama mengawasin itu. Walaupun setiap partai politik, setiap pasangan punya saksi. Tetapi ini kan juga, ya, nanti kan ada 5 kertas suara akan dibuka pada saat selesai jam 1. Nah, harapannya itu bisa selesai sampai pukul 12. Kadang-kadang itu. Nah, ini saya kira butuh masyarakat bisa mengawasi bersama supaya jalannya pemilu itu bisa jurdil, ya, jujur, aman dan adil. Itu. Tentu ini menjadi sesuatu yang sangat penting bagi masyarakat, karena bisa saja masyarakat itu tidak mengetahui hal-hal yang ada dalam proses, sehingga kewajiban partai politik sebenarnya untuk mendidik, memberikan edukasi kepada masyarakat. Pendidikan politik untuk masyarakat itu sangat penting. Nah, menyangkut pemilu, berarti mau maju lagi. Insya Allah Bang, saya diberi amanah dan kepercayaan oleh PDI Perjuangan itu menjadi calon anggota legislatif di Sumut 3, kembali di dapilnya, dapil awal saya dari Kabupaten Deli Serdang untuk DPRD Provinsi Sumatera Utara. Ya, kan kemarin sudah ada DCT-nya kan? Ya. Berarti sudah tahu dong nomor berapa? Insya Allah saya berada di posisi nomor 1. Oh, nomor 1.
Iya. Di awal tadi sempat Iya. saya menyinggung Pak Tarto soal suka duka masa lalu, masa Iya. kecil, Waduh. sehingga ini menggugah hati saya. Anak seorang petani maju kembali untuk bertarung merebut hati rakyat, iya kan? Karena apapun ceritanya punya modal, apakah modal politik, modal sosial, maupun modal finansial. Kira-kira tiga-tiganya terpenuhi nggak ya? Wah ini Bang Peter ini apa? Saya jadi baper kalau gini, ya kan? Ya, Ya, realitanya kan harus itu. ya. Saya memang ya, kalau di basic saya memang sebenarnya kan akademis. Iya. Ya. Saya sejak tahun 90 sampai hari ini saya masih sebagai tenaga dosen. Saya dosen, saya berpolitik, saya basically-nya adalah saya akademis. Ya. Saya tadi Bang Peter nyampaikan, saya pernah jadi dekan, saya pernah jadi ketua jurusan, saya pernah jadi wakil rektor 3. Jadi saya akhirnya terjun ke Politik. dunia politik, ya dari politik ideal, dalam arti kalau kita mengajarkan semuanya ideal. Ideal. Nah ternyata selalu dasin tidak sama dengan dasolan. Idealita tidak sama dengan realita. Nah itu sesuatu yang bagi saya menarik ya, tantangan, challenge ya. Ya, kalau di akademis itu kan kita transfer knowledge-nya. Iya. Nah, ketika kita di publik, kita melihat sebuah realitas yang ini butuh sebuah perjuangan. Berbeda dengan Nah, kalau di akademis kan kita memberikan transfer knowledge, tetapi saya berpikir saya belum bisa kalau dengan transfer knowledge ini perjuangan akademis, cuma ini kan perjuangan kerakyatan. Iya. Nah, saya berada, visi saya kan di situ. Bagaimana bisa awalnya sebagai akademisi, sekarang bisa paling tidak bisa membantu banyak. Ya, karena kalau DPR itu kan pasti bisa mempengaruhi dan membuat kebijakan, regulasi-regulasi, dan tentu harapan kita dari regulasi-regulasi tadi untuk kepentingan warga masyarakat. Nah, itulah ilmu tadi harus terimplementasikan ke dalam ruang publik. Nah, jadi masuk dalam sistem. Nah, akhirnya kita masuk ke dalam dunia politik. Nah, dengan sementara dunia politik di publik memang berbeda antara idealita dan realitas. Nah, kita harus bisa mensinkronisasi itu. Apakah itu mudah? Tentu tidak. Nah, makanya kalau kita bicara akademis, kita bicara intelektualitas. Kita bicara warga masyarakat, kita bicara realitas. Nah, kondisi hari ini, sistem pemilu kita dengan sistem proporsional terbuka, tentu ini kan memberikan efek kepada publik, ya, karena semuanya tarung bebas ibaratnya kan. Yeah. Jadi betul-betul kita pemilu yang sangat liberal ini. Yeah. Ini pemilu sangat liberal karena kan setiap undang-undangnya begitu. Ya, makanya itu kan berdasarkan undang-undangnya situ. Yeah. Nah, sehingga masyarakat juga melihat karena trustinya kepada institusi juga lemah, sehingga akhirnya masyarakat ingin sesuatu yang instan. Ini yang menjadi tantangan sebenarnya oleh semua pihak. Nah, tapi dalam menjawab tantangan ini tentu kan tidak sama. Bahwa nanti butuh apa yang disebut Abang tadi modal finansial, pasti ya. Karena apa? Itulah namanya kos politik yang harus dikeluarkan. Bang Peter, Abang membuat spanduk, membuat stiker, membuat kartu nama untuk memperkenalkan diri, itu kan kos politik. Iya, kos politik. Belum lagi memasang, itu kos politik. Ya, nah, ini saya kira memang itu. Kos politiknya sudah tersedia dong? Ya, insya Allah. Tentu tidak. Besar kecilnya? Ya, besar kita relatif. Relatif. Okay. Nah, saya kira itu. Nah, yang penting sekarang ini gini, Bang. Seluruhnya kita harus ikhtiar dengan penuh semangat, penuh komitmen, ya. Selebihnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana catatan yang ada, tentu akan menjadi bagian dari sosok seorang Sutarto. Alhamdulillah. Track recordnya di situ dilihat oleh masyarakat, layakkah beliau dipilih kembali atau tidak. Semuanya itu memang sangat tergantung dari rakyat. Oleh karena itu, mungkin ada pesan untuk masyarakat? Ya, secara khusus ya tentu silakan warga masyarakat untuk bisa datang ke TPS nanti untuk mengikuti kontestasi pemilu dengan aman, tertib, damai, dan sampaikan aspirasinya.
sesuai dengan hati nuraninya, tanpa ada intimidasi, tanpa ada pemaksaan dari siapapun. Nah, mari kita sambut pesta demokrasi ini betul-betul pestanya rakyat, pesta yang pesta yang gembira, ya, tanpa ada rasa khawatir dan tanpa ada rasa takut. Saya kira itu. Ya. Bang Peter. Tentunya harapan ini menjadi bagian dari kita semua sebagai masyarakat Sumatera Utara, agar dalam pesta demokrasi, pemilu legislatif dan pemilu presiden akan berlangsung dengan aman, jurdil, dan terpilihlah sosok-sosok yang mampu untuk merespons aspirasi rakyat dan juga mampu untuk bekerja buat rakyat. Terima kasih banyak Pak Sutarto sudah hadir di podcast Kardupa DPRD Sumut Bicara. Ya, terima kasih Bang Peter, dan untuk semua juga kru yang ada di studio. Ya, salam hormat untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan dan diberi keberkahan. Merdeka. Merdeka.